Baik, sidang hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan tentang rentenir yang ada di tengah masyarakat kita. Banyak kampung tertulis menolak rentenir. Kita mengusir atau kita tidak menerima. Ustadz, rentenir itu kan memberikan solusi. Orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang dalam kondisi perlu, pasti dia akan jumpai rentenir. Kita haramkan rentenir itu. Ada nggak solusi sama kita? Nggak ada. Bapak DKM langsung mengatakan tidak ada. Jadi Bapak sekalian, ada nggak solusi bagi masyarakat ketika kita mengusir rentenir? Rentenir haram masuk ke kampung kita. Ada nggak solusi yang bisa kita berikan bagi masyarakat kita? Ya, yang pertama sekali, kita menolak rentenir yang memberikan utang tapi dia makan kita. Dalam Islam, dalam akad muamalat itu ada akad namanya muawadat, ada akad namanya tabarruat. Kalau muawadat itu tukar menukar. Bapak berikan barang, saya berikan uang. Bapak berikan barang untuk saya berikan uang. Itu kan jual beli. Itu tukar menukar. Tukar menukar yang penting ada kerelaan. Yang penting usahakan ridha sama ridha, ya kan? Itu dalam akad jual beli. Selama barangnya barang yang halal, kemudian tidak ada unsur menipu, tidak ada unsur menyamar-nyamarkan, mensamarkan yang tidak benar, maka berapapun harga yang diberikan, kita terima saja. Mohon maaf, ini minuman ini. Mungkin minuman ini dasarnya dijual 5.000 atau 6.000 misalnya. Oleh kita tulis harganya 10.000. Pak, berapa nih? 10.000. Bapak kasih uang, saya berikan ini. Boleh nggak jual beli seperti ini? Boleh saja, ini namanya jual beli. Jual beli. Ini 10.000, Bapak mau ambil silahkan. Bapak nggak mau ambil karena menurut Bapak di tempat lain 5.000, ya jangan ambil ini. Yang tidak boleh bagaimana? Satu, Pak berapa ini? 10.000. Mana kali di sana dijual 15.000 lagi. Di mana di sana? Padahal tempat lain jualnya 5.000. Ini pembohongan. Tutur kata seperti ini bohong. Pak, saya itu satu. Yang kedua, Pak, berapa ini? Ini 5.000. Saya beli Pak ya? Iya. Padahal air yang dimasukkan ke sini itu air dari PDAM. Air yang tidak steril. Itu juga penipuan. Jadi akad muawadat, akad tukar menukar, termasuk di antaranya adalah jual beli, termasuk di antaranya adalah sewa menyewa, berapapun terserah. Saya mau beli kereta baru. Berapa harga kereta? Kereta apa? Vario. Vario yang terbaru 30 juta misalnya. Mau jual 30 juta, mau jual 40 juta, ya nggak masalah. Yang nggak boleh ada menipu atau barangnya kita ganti yang asli dengan yang tidak asli. Ya, jangan ada penipuan. Jangan ada menipu di antara kita. Ya, itu dibolehkan. Kalau dalam utang piutang itu namanya bukan akad muawadat, bukan akad tukar menukar, bukan. Utang piutang itu akad tabarruat, akad pemberian dan kasih sayang. Ya. Akad kasih sayang. Apa maksud akad kasih sayang? Karena kita mau bantu orang, ya, karena kita mau bantu orang, maka kita berikan pinjaman. Akad utang piutang. Masuk di dalamnya akad hibah pemberian, masuk di dalamnya akad dalam tabarruan itu hibah, hadiah, wakaf, ya, baik. Jadi dalam akad piutang, utang piutang ini Bapak sekalian,
kita harus memberikan pertolongan sepenuhnya. Jangan mengambil keuntungan dalam akad utang piutang. Ustaz, saya ada hajat Ustaz. Hajat apa? Ini anak saya mau sekolah. Dia nggak ada baju, nggak ada buku dan seterusnya. Saya mau beli baju sekolahnya dan juga beli buku, sepatu barunya. Yang sebenarnya saya bisa melunasinya Ustaz. Saya bisa dapatkan uangnya itu, tapi 3 bulan ke depan. Saya perlu uangnya sekarang. Berapa perlu? 1 juta aja Ustaz. Jadi kalau saya berikan utang 1 juta itu karena saya niatnya membantu dia. Jangan, oh ini apa keuntungannya ya? Keuntungannya ini kalau saya berikan 1 juta 3 bulan ke depan itu duku di belakang rumahnya pasti sudah masak itu. Duriannya pasti sudah jatuh. Pasti dia akan kasih untuk saya. Jadi ada niat yang seperti itu udah nggak boleh. Tapi masih belum dikatakan haram. Yang menjadi haram 1 juta. Berapa lama? 3 bulan. Per bulan 10% ya. Per bulan 10%. Berarti 1 bulan kalau dilunasi 1.100.000. 3 bulan 1.300.000. Ini yang tidak boleh. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kullu qardin jarra fihi naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di dalamnya si pemiutang, si yang memberikan pinjaman itu ada keuntungan, maka itu riba. Kenapa riba? Karena akad utang piutang itu adalah akad kasih sayang, akad ingin memberikan bantuan. Bagaimana memberikan bantuan kok kita ada mengambil sesuatu? Maka itu tidak dibolehkan. Walaupun sedikit yang kita ambil. Adapun yang mendapatkan pinjaman, dia kembalikan setelah 1 bulan 1 juta rupiah. Kebetulan di belakang rumahnya ada duku, dia hadiahkan duku di samping 1 juta itu boleh. Ya, karena ini akad ihsan namanya. Dia ingin memberikan kebaikan kepada orang yang sudah berbuat baik kepada dia. Itu nggak menjadi masalah. Yang menjadi masalah kalau dari pertama disyaratkan, ini sudah saya bantu 1 juta, nanti waktu kembalikan buat baik juga kayak saya buat baik ya. Apa maksudnya? Duku di belakang rumah kamu itu sudah hijau, nanti waktu kembalikan pasti sudah kuning itu. Jadi 1 juta plus duku, itu adalah riba. Ya, baik. Jadi rentenir ini dasarnya orang nggak mau bantu sembarangan ke orang lain. Dia mau bantu kepada siapa? Keluarganya, adiknya, abangnya, kakaknya, orang tuanya. Pasti dia mau bantu. Yalah, saya dapat harta ini kan di antara barakah doa mungkin dari keluarga saya juga, terutama dari orang tua. Jadi saya berbuat baik. Tapi kalau untuk orang lain, mau nggak kita buat baik? Mau. Kalau memang kita punya kelebihan rezeki. Makanya Bapak sekalian, kalau memberikan utang kepada orang lain, itu lihat dulu diri kita. Kita punya kelebihan atau tidak? Karena kalau kita nggak punya kelebihan, kita akan terus ingat-ingat itu. Kita uangnya hanya ada 3 juta. 3 juta itu untuk bulan ini ya, untuk kebutuhan makan, minum, sewa rumah dan seterusnya. Datang orang berutang sama kita 500.000. Kita dalam 1 bulan itu 2,5 juta atau 3 juta. Kita berikan untuk dia 500.000. Itu kita ingat dengan 500.000 itu. Ketika jatuh tempo langsung, udah habis tuh ya, kembalikan. Pak, rupanya saya ada musibah tadi malam. Apa musibahnya? Anak saya putar-putar di rumah, ya, karena dia nonton tarian di televisi, putar-putar ketabrak dinding, sehingga luka kepalanya, harus dibawa ke rumah sakit. Saya nggak mau tahu, itu pokoknya uang itu harus kembalikan, udah jatuh tempo. Boleh kita sikapnya demikian? Nggak boleh. Nggak boleh sekalian. Maka dalam Al-Quran
di surat Al-Baqarah di ayat 280 ya kalau nggak salah, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau orang yang kamu berikan pinjaman itu dalam kondisi usrah, dalam kondisi sulit, fa inna ma'a usri yusra, fanaziratun, maka berikanlah tempo lagi, ila maisarah, sampai dia lapang. Maka hati-hati ketika kita memberikan pinjaman kepada orang lain, pastikan orang tersebut memang mampu melunasi kita, melunasi hutangnya, atau kita pun harus punya kesiapan kalau seandainya terjadi sesuatu pada orang tersebut. Ya, baik, bagus sekalian. Jadi datanglah rentenir mengambil kesempatan ini. Mau beli apa nih, ada duit nih, beli apa, ada duit ini. Bapak kan nanti bisa cicil 1 juta, cicilnya 200.000 selama 6 bulan. Kita yang teringat apa? 1 jutanya bisa dapatkan sekarang terus. Tapi kita enggak peduli dengan hukum bahwa kalau utangnya 1 juta dibayar setiap bulan 200.000, 6 bulan akan menjadi 1.200.000. Kelebihan itu, yaitu 200.000 itu ada riba. Ya Ustaz, kan yang berdosa dia. Iya, Anda membantu dia. Berarti Anda juga menzalimi dia, menjadikan dia ya terjerumus dalam masalah riba. Nah, di sini dia. Ada enggak solusinya Ustaz? Solusinya sebenarnya banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Diperintahkan kita untuk saling ta'awun, bantu membantu. Di antaranya adalah ya kita buat takaful. Apa itu takaful? Takaful itu, yuk kita berapa orang ini? Ada 20 orang. Kita saling bantu, bisa nggak kita saling bantu? Bagaimana saling bantu? Ya masing-masing kita setiap bulan taruhlah 200.000. Jadi ada 10 orang, berarti adalah 2 juta. Jadi 2 juta ini siapa di antara kita yang perlu bisa kita piutangkan. Nanti ya misalnya 1 bulan, 2 bulan dia kembalikan sesuai dengan akadnya. Kita buat perjanjian maksimal pinjaman itu adalah 1 juta dan maksimal waktunya adalah 2 minggu atau 1 bulan. Nah, itu akad takaful yang syar'i. Itu akad takaful yang syar'i. Kalau enggak ada bagaimana? Setiap bulan kita kan terus 200.000. Kita akan investasikan. Kita akan tanam modal kita ini di usaha orang lain, yang mana nanti akan menguntungkan. InsyaAllah akan kita bagi dengan persenannya. Ini takaful syar'i, Masya Allah. Koperasi yang syar'i. Yang tidak boleh koperasi bagaimana? Ini koperasi saya dapatkan di salah satu pesantren. Saya nggak sebutkan pesantren apa sekalian. Sudah berjalan puluhan tahun. Jadi koperasi ini, orang-orang di anggota koperasi itu boleh berutang. Berutangnya dengan apa? Ya mau 1 juta, 2 juta terserah. Tapi kalau dia berutang 2 juta, berapa bulan? Setiap bulannya ada kena 2%. Setiap bulannya kena 2%. Saya katakan itu riba. Itu riba. Enggak Ustaz, enggak riba, karena kami bukan memberikan uang. Jadi apa yang diberikan? Kami berikan kertas. Jadi di printlah kertas itu, pinjaman sekian. Jadi yang diperjualbelikan itu adalah kertas itu, bukan uangnya. Saya katakan inilah bentuk akad ribawi di zaman kontemporer ini. Sebenarnya itu kan bukan dari kertas itu kan nggak ada harganya. Kertas itu kalau kita hargakan ya misalnya HVS yang
500 halaman itu misalnya kita bilang 20.000, berarti per lembarnya ya 40 rupiah. Ya segitu sebenarnya harganya. Harga printer berapa? Harga print ya tintanya itu kita bilanglah 2.000. Jadi harganya ya kita bilang 2.500. Itu sebenarnya harga kertas itu. Jadi kok bisa dari 2 juta menjadi 2.040.000? Nggak masuk logika. Terakhir dia bilang, kalau begitu nggak ada keuntungan lah untuk koperasinya. Disinilah dia akad ribanya. Dia datang jual beli sama koperasi atau berutang sama koperasi. Berutang sama koperasi. Kalau berutang sama koperasi, maka koperasi tidak boleh mengambil keuntungan dalam akad kasih sayang yang bernama utang piutang tersebut. Jadi sudah jelas ini. Apa solusi dari rentenir? Solusi dari rentenir adalah kita buat kelompok, tolong menolong, saling bantu. Setiap bulan kita taruh di situ 200.000, 300.000. Ya ini ada manajemennya, ada teknisnya tersendiri. Nanti di penghujung kita ini tolong menolongnya selama 1 tahun atau selama 2 tahun atau selama 5 tahun. Nanti kita akan bagi hasil dan kita akan kembalikan uang yang telah diletakkan di takaful tersebut. Itu Masya Allah. Ya, saya rasa ini bisa difahami Bapak sekalian. Jadi apalagi di kampung Karanganyar ini kan kampung yang kompak, kampung yang biasa kalau kampungnya rumah dekat-dekatan atau bahasa lainnya sempit, banyak warganya, itu biasanya kompak dia. Jadi mudah-mudahan bisa terwujud yang seperti itu, dan perlu kepada kesepakatan bersama dulu. Jangan kali ini bayar nanti ke depan nggak bayar lagi, ya.